Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah untuk pada malam hari ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila ayat. Wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Hudalina sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surah Al-Baqarah ayat 185 pada pangkal ayat, dan surah Al-Isra atau Bani Israel surat ke-17 ayat 82. Shadaqallahul azim. Jamaah tarawih yang berbahagia rahimakumullah, Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk memastikan agar kita sebagai hambanya benar-benar mendapatkan keselamatan yang hak, keselamatan yang hakiki. Bahkan tidak hanya sekedar selamat, namun juga mulia. Selamat dan penuh kemuliaan itulah yang diharapkan oleh Allah, sehingga Allah menurunkan Al-Quran ini untuk manusia. Jamaah salat tarawih yang berbahagia, tentu kita akan bertanya, bagaimana agar Quran itu benar-benar akan menjadi petunjuk, akan menjadi pengarah untuk apa? Memastikan kita itu selamat, bukan hanya kira-kira, namun hak, pasti. Jika disinilah orang yang beriman itu nggak ada yang ragu-ragu. Karena apa? Sudah dipastikan oleh Allah. Tidak hanya sekedar selamat, namun ada bisa tambahan. Sebagaimana Al-Quranul Karim, bacaan yang penuh dengan kemuliaan, maka siapapun yang mengikuti Al-Quran, selain ia selamat, maka ia juga mulia. Jamaah sholat tarawih yang berbahagia, maka bagaimana kita menjadikan ini semua? Dalam khotaman Al-Quran itu kita sering membaca Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman.
kita memastikan untuk menempatkan Al-Quran ini sebagai imam, sesuatu yang pasti kita ikuti. Ketika Allah telah menetapkan dalam Al-Quran hanya satu jawaban orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Sama, orang-orang yang kafir akan mengatakan sami'na, namun wa asayna. Inilah furqan, memastikan bahwa Quran ini adalah sesuatu yang menjamin bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah. Karena Allah menghendaki kita itu mulia, selamat lagi mulia. Jadi ibarat sarjana itu tidak hanya lulus sarjana, tidak, lulus sarjana cum laude, itulah kemuliaan. Betul namanya ecek-ecek, itu anak. Dan kita tidak jangan dipilihkan dengan sesuatu kan. Kadang-kadang mohon maaf, kita itu kurang greget gitu. Nggak apa-apa Pak, rekoso tentunya yang penting ten akhirat selamat. Iya, itu nggak salah. Namun kalau kita bisa lebih baik, mengapa tidak? Kalau suruh memilih, kan sering kan duitnya oke, loro-loronan. Orang duit waras. Angel tuh nih. Loh, kita memilih terus mboten apa-apa Pak, sing penting waras, keliru. Cuma milih ya waras duitnya cetok niku. Nah, milih sing elek niku lho. Mohon maaf, ini harus disemangati semacam ini. Allah telah menjanjikan, memastikan kok tidak cukup hanya selamat, namun selamat dengan penuh kemuliaan. Itulah orang-orang yang beriman. Menjadikannya Al-Quran sebagai imam, menjadikannya Quran sebagai hudan, petunjuk, wanuron sebagai pelita, sebagai penerang. An-Nur itu sebagian keterangan mengatakan bahwa An-Nur itu akan berada di hati, sehingga ia akan menerangi qalbun, menerangi hati dari dalam. Mengapa? Karena kalau dari luar itu nanti tidak banyak efeknya. Orang yang gelap hatinya, sedang sedih, itu terangnya matahari nggak akan mempan kepada jamaah sekali. Terangnya matahari, jangankan hanya listrik, terangnya matahari ketika gelap hati seseorang itu, ia tidak akan mempan diterangi oleh terangnya matahari. Kok gitu Pak? Iya, kenyataannya nih kok. Oh, awan-awan kok gantung, awan kan padang tuh nih. Berarti yang gelap adalah hatinya. Gelapnya hati tidak akan bisa diubah untuk menerangi kalau penerangan itu hanya dari luar. Maka yang bisa menerangi hati yang gelap adalah An-Nur, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah, terangilah rumah-rumahmu itu dengan Al-Quran. Memang gak mudah, namun ini perjuangan, pilihan. Apa ada yang enak dalam hidup ini? Gak ada. Kita maunya apa? Cari duit. Coba kita seakan-akan cari duit. Iya, coba perhatikan orang yang setiap hari megang uang dan menghitung uang, bosan juga kok. Kasir dan bendahara nih sampai tidak nyekel duit tuh nih. Nah, awalnya dia gue pengen nyekel duitnya angel, gitu. Siapa? Jadi itulah nggak ada yang sesuai dengan harapan, nggak ada. Semua pasti meleset. Maka yang benar adalah ila rabbika farghab, dan benar kamu hanya berharap kepada Allah. Berharap kepada suami, berharap kepada istri, siap kecewa. Berharap kepada anak, siap kecewa. Kadang-kadang orang sepuh, "Nduk, Le, kamu anak ragil, cerdak bapak, cerdak ibu, nanti saya tak nunut." Ternyata sing ragil mati go mlayu bojone yo ado. Mau nangis. Wong sing ragi go mlayu bingung kok. Goleke sapa ya sing iso go mlayu ngene to? Masyaallah. Inilah
Maka benar-benar bahwa bagaimana kita menempatkan Al-Quran ini sebagai hudan, ya petunjuk, nur, imaman wa nuron wa hudan wa rahman. Petunjuk kita pastikan. Terlebih 10 hari yang terakhir kita baca Ali Imran ayat 11. Di sana apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang memohon ampun kepada Tuhannya bil ashar, pada waktu sahur. Sekarang kita mempraktekkan Quran ini sehingga kita jelas untuk memastikan apa? Memastikan bahwa Rasulullah sampaikan khairud du'a huwa istighfar. Sebaik-baik permohonan seorang hamba kepada Tuhan yang itu adalah istighfar, mohon ampun. Mengapa? Setelah kita baca keterangan-keterangan yang lain, kemudian yang lain, bahwa beristighfar itu mendapat 3. 1 kegiatan dapat 3, 3 in 1. Kita beristighfar akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, akan dimudahkan dari setiap masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, dengan istighfar kita akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Inilah yang perlu kita sebagai orang yang beriman itu harus terus. Sementara kita keadaannya tidak selamanya fresh, tidak selamanya kuat. Apalagi puasa-puasa ngeten iki to Bapak Ibu. Jamaah sekalian, kalau sudah siang itu karepe lho nggih maca Quran, maca mushaf. Ning ora nyandak-nyandak teklak-tekluk ngoten. Jadi orang ngaku-ngaku gitu loh. Itu artinya ngantuk. Kan begitu. Mau lari kemana walaupun tua aja ribut. Tua ku ya gelem ya tua, ora gelem ya tetep tua. Ya sudah, ikuti fa'aina tadhabun kata Allah. Kamu mau lari kemana? Kalau bukan kepadaku, kamu lari kemana? Sehingga kita nanti nderek Kanjeng Nabi, maukah aku berikan suatu 2 kalimat yang sangat ringan di lisan namun berat di timbangan. Apa itu? Kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maunya kita mau menyelesaikan membaca mushafnya, namun sudah enggak berdaya Bapak Ibu. Akhirnya itu kita ambil subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka perlu melih jenggelek subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enteng. Maka Rasulullah Masya Allah, ketika kita sudah mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulullah, maka itu jamaah saudara yang berbahagia rahimahullah. Maka di sini monggo kita terus ini kita gaskan. Kalau anak muda sekarang kita gaskan ini harus dicepaki remnya. Kalau kita ngegas tanpa rem ini betul panik. Artinya apa? Kita berani ngegas, artinya pula kita punya rem yang patah. Coba kita bawa kendaraan, remnya belum, mau ngegas, tidak berani ngegas karena kita punya rem, ada punya aturan-aturan, punya hal-hal yang perlu kita ketahui. Kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem. Sebagai penutup, bacalah Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Syafaat adalah penggenapan, wasafai wal watar, demi yang genap, wal watar, dan yang ganjil. Syafaat menggenapi yauma yakumur ruh wal malaikatu saffal la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Dzalika yaumul haq. Pada hari itu seluruh ruh bersama malaikat-malaikat berjajar, bersaf-saf, la yatakallamu, tidak ada yang bisa berbicara sedikit. Semua mulutnya terkunci.
illa man adzina lahur rahman. Mengapa terkunci? Karena sudah mengetahui tidak akan cukup pahala, bekal pahala yang dibawa untuk memasuki surganya Allah. Enggak cukup. Enggak cukup. Untuk membeli tiket ke surga enggak cukup itu. Sehingga apa? Tertunduk semuanya. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk matur. Sehingga salah satunya Quran datang. Wahai Allah, aku sebagai Quran memohonkan syafaat pada Engkau untuk si fulan. Sehingga apa? Si fulan yang kurang tadi Allah memberi syafaat wasyafa'at, menggenapi. Kalau menerangkan mudah, anak kita yang SMP karena tuntutan teknologi pelajaran disuruh membawa HP. Anak kita minta HP. Pak, Bu, saya mohon dibelikan HP. Bapak Ibu ngatur nanti ke duitmu piro? Duitmu piro nang? Piro nduk? 200.000. HP ini regane piro? 2 juta. Itulah syafaat, penggenapan, bahkan menggenapinya itu jauh lebih besar. Namun yang menggenapi adalah Ar-Rahman, Allah, zat yang maha pemurah, dan pasti akan digenapi. Sehingga itulah orang-orang yang akan sukses memasuki surganya Allah. Sehingga ketika kita baca ayat sedikit setelah sekali bahwa seseorang itu tidak akan ada yang bisa memasuki surganya Allah kalau hanya mengandalkan ibadahnya, yang bisa mengantarkan ketika mereka itu mendapat syafaat. Syafaat bisa dapat ketika kita telah berupaya sungguh-sungguh, termasuk direwangi ngantuk ikut tarawih di insya Allah, menjadi bagian dari bagian yang akan menjadikan Allah berkenan untuk memberikan syafaatnya. Semoga Allah merahmati kita, Allah memberkahi kita, Allah menguatkan kita sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dalam keadaan yang lebih baik lagi. Dan setelah selesai nanti mudah-mudahan Allah masih berkenan untuk mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.